Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat mustami'in dan juga insya Allah orang-orang yang iktikaf di masjid. Jadi para ikhwan, iktikaf itu jangan hanya dihubungkan dengan apa? Bulan Ramadan, ya, itu. Jadi siapa yang tinggal di masjid walaupun sebentar dengan niat beribadah. Kalau niatnya hanya tidur, nah itu ya kan ada itu. Atau ngumpet dicari orang nyolong sandal terus ngumpet di masjid, nah kan ya. Jadi iktikaf adalah tinggal di masjid dengan niat ibadah. Ada juga ada suami dimarahi istrinya karena kawin lagi. Mau pulang ke istri pertama nggak berani, pulang istri kedua nggak berani, akhirnya apa? Tidur di masjid. Iktikaf bukan kira-kira? Wallahu a'lam. Nah ya, jadi niatkanlah kalau masuk ke masjid itu iktikaf. Maka kan ada masjid, beberapa masjid di ikhwan-ikhwan kita NU itu kan, mungkin itu mengingatkan, ada baiknya juga kali ya. Nawaitul iktikafan lillahi ta'ala atau sunnatan lillahi ta'ala. Untuk mengingatkan agar ketika kita masuk masjid niat iktikaf. Ini tadi udah niat belum kayaknya. Belum tahu ya. Nah, niat sekarang aja ya itu. Karena iktikaf itu sesuatu ibadah yang sangat mulia ya. Disebutkan mu'takifin dan mu'takifat. Ya, di samping mustami'in dan mustami'at. Saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman. Padahal baru mendengar berapa menit tadi. Dan terusnya enggak. Saya meneruskan. Ya. Nah, kelanjutan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman yang telah mengikuti daurah berapa hari, 5 hari disuruh menyampaikan 15 menit. Iya lagi. Nah, ya itu. Nah, itu para ikhwan semuanya soal apa yang tadi beliau sampaikan. Kalau para ikhwan ditanya surat yang menjelaskan soal Palestina atau soal Masjidil Aqsa, itu surah apa para ikhwan? Al-Isra. Ada yang lain nggak? Nah, mesti bingung kan? Ada yang lain nggak? Nah, ya, karena beliau sudah belajar tahu, yang tahu cuma Abdurrahman. Surah At-Tin. Nah, ini yang mau saya gunakan untuk meneruskan materi beliau itu surah At-Tin. Itulah yang tadi saya sampaikan, ya. Saya baca buku itu ya, yang di sana dibedakan antara Masjidil Aqsa dengan Baitul Maqdis dengan Al-Quds. Karangan Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi ya. Itu bahkan beliau menyampaikan untuk dapat membebaskan Masjidil Aqsa ini ada kurang lebih 4 atau 5 marhalah. Marhalah yang pertama adalah marhalah ilmiah. Ini yang paling penting. Nah, maka dari itu AWG
tujuannya tidak untuk mengumpulkan dana. Bagi beliau dalam masyarakat dana mudah. Tapi ada beberapa yayasan yang untuk pembebasan Masjidil Aqsa yang diutamakan apa? Pengumpulan dana. Ini kurang pas. Menurut, nah kan, walaupun saya tidak ikut daurah ya, nah, tidak pas. Yang pas ya apa yang kita lakukan ini, insya Allah. Yaitu apa? Marhalah ilmiah. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanda kutip memerintahkan dan mengisyaratkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tidak dari dana dulu, tapi dari apa? Ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sejak dari Mekah atau Fathah Makkiyah itu banyak surah-surah yang menjelaskan soal Masjidil Aqsa. Padahal masih lama beliau. Misalnya tadi surah Al-Isra itu Makkiyah apa Madaniyah? Nah ini enggak ikut taklim saya tiap malam Jumat, kan ada kajian sekarang ya yang bisa diikuti lewat Zoom ya. Nah jadi besok malam Jumat ikut ya. Punya HP nggak? Nah, saya prihatin ya tentu saja. Betulnya udah lama, cuman keberadaannya lebih didorong lagi ketika para ikhwan mengikuti daurah di Jogja yang diselenggarakan oleh ikhwan-ikhwan kita Muhammadiyah. Betul nggak? Loh, jadi memang kita ini harus bersatu. Jangan merasa, mohon maaf ya, paling hebat. Loh. Bahasanya kita punya kelebihan ya, jamaah muslimin ini. Tapi harokah lain, ada nggak kelebihannya? Ada. Saudara kita nggak mereka? Saudara kita. Nah, jadi ilmu ini didapatkan oleh, karena mengikuti daurah yang dilakukan oleh orang Muhammadiyah. Saya kan lagi nyusun buku yang ketiga, trilogi ya. Yang terakhir judulnya ini belum terbit ya, karena masih dalam penyusunan. Hubungan Indonesia-Palestina. Ternyata teman-teman kita atau Harakah atau organisasi Nahdlatul Ulama sejak tahun 35 sudah mengarahkan pengikutnya atau anggotanya untuk donasi membebaskan Masjidil Aqsa. Kalau para ikhwan yang di sekolah yang pernah belajar civic atau tata negara mesti kenal ada yang namanya Kahar Muzakir, bukan Kahar Muzakar ya. Salah seorang dari anggota 9 anggota BPUPKI yang merumuskan kemerdekaan Indonesia ini. Samping Wahid Hasim, Soekarno, Hatta, ada namanya Kahar Muzakir. Beliau itu orang Muhammadiyah. Dan beliau itu sebagai sekretaris dari Muhammad Amin Al-Husaini. Kita belum apa-apa saat itu. Nah, Muhammad Amin Al-Husaini adalah mufti Palestina yang dia mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah didukung kemerdekaannya. Mungkin orang mikir loh, dia tadi belum merdeka kalau sudah didukung kemerdekaannya. Jadi perlunya literasi. Beliau mendengar bahwasanya Jepang pada tahun 44 itu menyerah. Dan nanti kalau menyerah akan memerdekakan, memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengar itu dia masih di Jerman. Langsung disiarkan. Ternyata keliru. Belum diberikan kemerdekaan oleh Jepang. Dan tidak akan. Karena kita ini merdeka bukan karena pemberian. Tetapi karena apa? Perjuangan. Lah itu sekretarisnya adalah Kahar Muzakir. Nah itu. Dan seterusnya. Kembali tadi. Ya. Memang para ikhwan semuanya, mari. Apa yang dikatakan oleh Profesor Abdul Fattah Al-Wais itu menurut saya pas. Dan itu sudah kita lakukan. Bahkan LUG itu tujuannya memang tidak untuk mengumpulkan dana. Ini dapat dana ya alhamdulillah.
Tapi namanya kan tauiyah, menyebarkan kesadaran tentang bagaimana pentingnya Masjidil Aqsa, pentingnya Palestina. Nah, salah satu surah yang menjelaskan soal Palestina, soal Masjidil Aqsa, ya yang kita pahami, mohon maaf, saya katakan hanya satu, yaitu surah Al-Isra. Padahal surah At-Tin, Masya Allah. Kalau kita hayati apa yang saya katakan tadi, dirangkum di situ. Nah, oleh karena itu, judul sekarang ini talinya surah At-Tin. Apal semua kan? Kalau rapal bangetan. Nah, ya. Nah, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Nah, yang belum hafal, buka HP-nya. Ini mah di HP ada semuanya ya. Nah, saya buka mushaf saya ya. Jadi ya kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dengar nggak, Bu? Oh, saya kira ngedengar ya. Nah, kita lanjut. Wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Ayo. Nah, jalan bacanya Anda dulu. Itu toh yang di ayat ketiga, maka bacanya beda yang kedua. Wattini ta. Nah, wazaituni ta. Nah, makanya beda. Watui salah. Maka dia lihat tadi waktu. No, toh ya. Mahrajnya beda antara tak dengan apa? Toh. Ada lagi ada yang salah tadi. Wattini salah. Wong tidak ada ayatnya kalau dibaca panjang. Nah, balik ini ternyata belum bisa dah. Makanya taklim. Nah, ya itu. Nah, balik ulangi, ayo, wattini. Wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Ini saya ikut saya ya, sementara. Karena dilihat itu kan la ya, itu ini. Nah, guru saya dulu ngajarkannya, wakafnya di Baladil Amin. Saya ngajarkan kepada para hewan, sekarang juga begitu. Walaupun boleh begini, wattini wazzaitun, boleh. Watturi sinin, boleh. Baru nanti wahadal Baladil Amin. Tapi sanad saya itu berhentinya pada Baladil Amin. Nah, ngikuti dulu ya. Sanad saya, ulangi, ayo, wattini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dulu Eva-nya yang maksimal kalau belajar. Eva itu maksimalnya berapa? 3 alif. Ya, ada yang katakan 2,5. Ya, berarti 6 harokat. Jadi, agak panjang ya. Ayo, saya lagi. Dengarin dulu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayo. Maca ismun fasil cara bacanya ada 2 dan itu muktamad, dua-duanya bisa. Ada yang dibaca dengan 3 alif, ada yang dibaca dengan mat tobi'i panjangnya itu. Jadi
fi'ah boleh ya, atau fi'ah. Nah, itu panjang ya begitu. Summa radadnahu asfala safilina illa. Ayo. Nah, ya, itu jangan aja berhentinya di situ. Ya, para hewan mau berhenti di asal-asalin silakan, nggak apa-apa. Ya itu ini. Bisa nggak berani ya ngerubah dari apa yang saya terima. Seperti yang sekarang diributkan tentang alaihim, mana yang berhenti lebay. Tapi karena guru saya dulu berhentinya pada alaihim yang pertama, saya ya ikut itu aja. Ya. Siratal ladina an'amta alaihim. Berhenti di situ. Tapi ada orang nggak bagus ya, silakan aja. Ya itu. Nah, misalnya semacam itu ya. Jadi tadi berhentinya pada ilah. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, di dalam beberapa kitab tafsir disebutkan biasanya Rasulullah kalau membaca ayat-ayat tertentu yang itu ada hal yang perlu dilanjutkan dengan kalimat beliau sendiri, beliau akan lanjutkan. Contoh, kalau melalui ayat-ayat tentang doa, beliau minta pada Allah. Ayat tentang azab, beliau minta juga supaya dilindungi oleh Allah. Misalnya surah Al-Ghasyiyah kan, azabal akbar. Nah, Allahumma a'idni min azabi. Itu kebiasaan Rasulullah ya, semacam itu. Nah, kemudian summa ilaina iyabahum. Terus gimana? Summa alaina hisabahum. Belum baca. Rabbi hasibni hisabai yasiro. Ini jarang nih para hewan kayaknya nih untuk hafal nih. Nah, padahal itu bagian dari sunnah ya. Itu saya pernah baca yang tadi. Fayu'adzibullahul adzabal akbar. Saya berjaga lama karena doa. Terus makmumnya bilang melanjutkan. Summa ilai, begitu lagi. Bang saya lagi doa, kok dikiranya saya lupa. Ya. Fayu'adzibullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Doa. Di dua-duanya tadi. Ya, terus saya bilang, coba tadi yang ingatkan saya. Nah, kan gitu. Adzabal akbar. Inna ilaina. Saya nggak lupa. Loh. Lalu kok tadi imam berhenti lama. Doa saya. Wah, itu dah. Loh. Ternyata cak masjid rana ngerti itu. Nah, itulah para beberapa sunnah. Di sini kita disunahkan baca Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Baca bermuara. Baru hafal ya betul. Nah, ikuti saya ya. Bala, ayo. Wa ana ala zalika minasyahidin. Apa lagi?
Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bareng-bareng. Itu ngapal, udah pada hafal ya. Nantilah ya, tugas tetap Durrahman yang nuntun ya. Itu. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, di zahirnya, atau ketika beliau menjelaskan surah-surah setelah Ad-Duha, itu para sahabat atau disunahkan selesai membaca surah-surah Ad-Duha ke bawah, itu mereka membaca apa? Takbir. Nah, itu ada di Ibnu Katsir itu, ya. Jadi kan misalnya apa, amma bini'mati rabbika fahaddits, Allahu Akbar. Nah, ini bukan punya orang NU, bukan, ya. Ini adalah syariat, walaupun dipertentangkan tentu. Nah, ikhtilaf begitu tidak usah kita perhatikan, ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, Allahu Akbar. Nah, ini tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu Akbar, baru kemudian setelah itu surah apa? Surah Atin. Lali. Setelah surah Atin surah apa, Pak? Gulai. Bukan surah Iqra ya. Nah, surah Al-Alaq diawalinya dengan apa? Iqra. Nah, ya, setelah Iqra apa? Al-Qadar dan seterusnya. Nah, perhatikan semuanya, surah ini kalau menurut Imam Al-Bukhari, belum meriwayatkan pernah dibaca oleh Rasulullah dalam perjalanan musafir di sholat Isya. Maka sebagian orang menyatakan bacalah surah ini di sholat Isya. Saya belum pernah di sumber hadisnya mendengar bacaan yang seindah itu. Yang baca Rasul sendiri, tentu tidak ada yang bisa mengalahkan kan, karena wahyu memang diturunkan pada beliau. Nah, surah ini para ikhwan semuanya diawali dengan menyebutkan, lihat semuanya, ya, menyebutkan 4 hal yang dijadikan sumpah, alat sumpah ya itu. Nah, apa yang dijadikan sebagai sumpah Allah? Pertama, atin. Demi apa? Wahtin. Yang kedua, wazaitun, demi waturisinin, demi bukit Sinai. Wahadal baladil amin, demi. Nah, coba bayangkan para ikhwan. Allah menyebutkan Mekah hanya sekali. Karena wahadal baladil amin itu maksudnya adalah Mekah. Tapi yang bersangkut dengan Palestina 3 kali. Pertama, Atin. Pernah lihat buah atin? Jangan-jangan di sini nanam. Ada banyak yang nanam itu beberapa daerah. Cuman memang tidak begitu bagus ya atin. Nah, yang kedua zaitun. Minyaknya ya. Yang ini kalau ada yang ada di sekitar Baitul Maqdis, harganya tidak bain-bain. Ngerti bain-bain? Mahal sekali. Tidak main-main. Saya pernah diberi orang, cuman sekecil botol segini nih. Nah, saya tanya pada orang yang jual, ini berapa? 100 juta. Sampai saya nggak berani pakai.
Oh, kelarangan. Ya, itu katanya diambil dari Baitul Maqdis. Semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga, Waturisin, Bukit Sinai. Kemudian baru Wahadal Baladil Amin. Atin dan Az-Zaitun. Ini hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam yang tadi diceritakan panjang lebar. Sudah panjang belum tadi? Belum ya? Sudah lebar belum? Nah, makanya taklim nanti sampai asar. Nah, mau tambah? Ya. Nah, jadi itu. Jadi yang Atin dan Az-Zaitun ini para nanti bisa dibuktikan nanti ke beberapa kitab tafsir. Itu hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Yang beliau lahir di mana? Di Palestina. Atau bahkan tadi kata beliau dekat dengan Baitul Maqdis. Berapa kilo tadi? 15 kilo. Loh. Ah, jadi di nyandaan itu loh, wong diulang lalenan. Nah, ya. Itu yang tadi Atin dan Zaitun. Hubungannya dengan Nabi Isa. Waturisin hubungannya dengan Nabi siapa? Nah, pinter Rakarwa. Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, kemudian wal baladi wa hadal baladil amin hubungannya dengan dan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Komentar beberapa ahli tafsir. Ada 5 Nabi Ulul Azmi. Yang ini pelajaran tauhid kan. 5 Nabi yang Ulul Azmi minar Rusul. Yang punya kekuatan, keinginan hebat dibanding Nabi-Nabi yang lain. 5. Pertama Nabi Jawa. Nabi Nuh. Ya. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi, bayangkan dari 5 ulul azmi ini, yang 3 disebut oleh Allah di ayat ini, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebetulnya Nabi Ibrahim juga punya hubungan juga dengan Palestina ini. Bahkan Nabi Ibrahim lah yang mendekatkan Palestina dengan syariat Islam. Sudah baca buku saya, yang bumi Palestina milik bangsa Palestina. Sudah baca belum? Lah, belum. Dulu kabeh gitu. Jadi ini mohon maaf para jemaah. Jadi kita ini adalah orang yang diperintahkan oleh Allah pertama membaca. Tapi mohon maaf, tingkat bacaan kita ini sangat rendah. Kita kalah dengan orang-orang yang tidak disuruh membaca. Saya pernah ke beberapa negara ya, itu. Mereka itu kalau di kendaraan sepi nggak pada ngomong. Kenapa? Baca buku. Kita juga sepi, Mam, tapi tidur. Nah, lu kan malu kita. Mereka baca, padahal tidak ada perintah. Ini parewan yang hendaknya kita introspeksi. Lah ayat yang pertama saja belum kita laksanakan dengan maksimal. Bagaimana yang lain kalau begitu? Nah, jadi parewan semuanya, saya jelaskan di sana tentang kenapa dan siapa sebetulnya pemilik Palestina ini. Karena Yahudi laknatullah merasa ini punya saya. Bukan punya kamu orang Arab, bukan. Katakan Netanyahu, betul ya Netanyahu ya.
Nah, ya, bismillah karepmu lah. Asal ada yang mengatakan tulisan setan Yahudi. Nah, itu bilang begini, orang Islam itu serakah. Kata dia itu, uang sudah diberi 2 masjid. Saya kan cuma ingin minta 1 saja. Kok mau direbut juga? Loh. 2 masjid maksudnya mana? Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lah saya cuma ingin 1 Masjidil Aqsa. Nggak boleh. Kurang ajar orang Islam ini. Kata Jawa tadi. Nah, setannya. Karena apa? Ya memang menurut kita dia tidak berhak. Yahudi tidak pernah berhak dengan Masjidil Aqsa. Karena apa? Masjidil Aqsa hakuna. Kan para hewan bilang gitu. Nanti kalau tanya kok kamu bilang hakuna kenapa? Alah pokoknya hakuna lah. Kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Bahkan kalau bisa ditelusur dari buku saya tadi, 5 nabi ulul azmi ini punya hubungan dengan Palestina. Pertama Nabi saya tadi, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh inilah yang menurunkan orang yang tinggal di bumi Palestina. Dari siapa? Dari Kan'an. Ada yang tanya gini, loh, maaf, Kan'an kan tenggelam. Karena kan kalau kita baca kisah-kisah tentang banjir bandang, itu kan anaknya Nabi Nuh yang tidak taat namanya siapa? Kan'an. Akhirnya apa? Tenggelam kan? Nah, lah kok bisa punya keturunan? Nah, ini karena tadi kurang literasi. Kan'an di sini, Kan'an yang menempati bumi Palestina, bukan Kan'annya anaknya Nabi Nuh, bukan. Tapi coba. Kurang ngerti kabeh. Coba. Cucunya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh masih meninggalkan 3 keturunan anak Yafid, Ham dan Sam atau Sem, ya. Sam ini yang menurunkan bangsa Arab, termasuk juga bangsa Yahudi kalau diturut-turut. Jadi baca Semit, ya. Maka ada istilah antisemit. Nah, Sam ini punya anak. Anaknya diberikan nama seperti saudaranya. Siapa tadi? Nah, itu loh. Jadi Kan'an di sini adalah cucunya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh punya hubungan dengan bumi Palestina. Di mana cucunya yang tinggal di bumi Palestina. Maka dalam dia disebutkan bangsa yang pertama menempati bumi Palestina adalah bangsa Kan'an. Ini bingung nggak nih saya ngomong gini? Bingung nggak Berawan? Nggak ada? Nah, saya kira menemukan bingung, tapi perhatikan ya. Nah, jadi itulah maka disebutkan bangsa yang pertama kali tinggal di bumi Palestina, bangsa apa tadi? Kan'an. Ada lagi namanya Kan'an nurun kali namanya Yebusium, ya itu. Nih, jadi Nabi Nuh punya hubungan dengan bumi Palestina. Nabi Ibrahim apalagi? Seperti yang semalam saya ceritakan. Nabi Ibrahim berasal dari mana? Dari Ur. Apa, Pak? Apa? Dari Ur. Tak dulu, Irak nanti dulu. Dari apa? Kota apa? Ur. Ulang juga, Pak. Nah, cuma 2 kata. Apa? Dua huruf apa? Nah, itulah aslinya Nabi Ibrahim. Ur itu di mana? Nah, ini istilah para ulama. Ada yang mengatakan di Turki. Sekarang ada yang mengatakan di Irak. Karena itu hubungannya dengan Babilonia, wallahu alam. Soal-soal begini biasanya Quran tidak menyebutkan kepastiannya. Ya. Nah, karena Quran dalam sejarah lebih menekankan esensi, isi daripada menghafal nama, menghafal tanggal, menghafal tempat. Ya, itu. Nah, tadi berasal dari mana Nabi Ibrahim? Ur.
Nah, di Ur itu atau Babilonia atau tadi Irak atau Turki ada raja yang zalim pada waktu Allah mengutus Nabi Ibrahim sebagai nabi. Namanya siapa? Apa kalian sih? Siapa? Namrud. Akhirnya setelah terjadi berbagai macam peristiwa, keputusan biasanya kalau orang yang tidak punya ilmu itu setelah akalnya kalah maka mengandalkan apa? Okol. Ngerti okol? Apa? Tenaga. Ya sekarang telah debat kan dengan Nabi Ibrahim kalah. Sini nggak bisa diterusin. Bakar Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya betul. Nabi Ibrahim dibakar. Dalam kisah-kisah Israeliat, percaya boleh tidak nggak boleh. Yang kayu untuk membakar itu bukan hanya sekibrit, 2 kibrit, ratusan kibrit. Setelah ditumpuk-tumpuk, kayunya tinggi sekali. Nah, cara melemparkannya Nabi Ibrahim gimana? Loh, kira-kira dibakar dulu apa dilempar dulu? Bakar dulu. Nah, karena kayu begitu banyak, sudah tentu bulat-bulat, mesti bulat-bulat. Apa sih? Nyala-nyalanya itu sangat mempengaruhi sekitarnya. Mereka tidak berani dekat karena saking panasnya sekitar tempat pembakaran tadi. Maka Nabi Ibrahim untuk dimasukkannya itu tidak dilempar begini. Orang udah berani mendekat di tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Kalau dekat pembakaran genteng, terus botol bisa dekat. Maka beliau dilempar dengan apa? Manjanik. Apa Pak? Apa Bu? Ngerti nggak manjanik? Manjanik itu pelontar bom api. Karena dulu belum ada bom kimia. Jadi ini termasuk teknologi perang. Jadi begini, ungkitan. Jadi gini ya. Nah ini namanya manjanik begini. Nah di sini tak. Ini dulu sering dipakai kalau para hewan melihat filmnya Salahuddin Alayubi. Ada tuh di situ. Nah, itu namanya manjanik. Nah, Nabi Ibrahim begitu tuh dimasukkannya ke api tadi, diikat dulu. Setelah tidak bisa bergerak, udah dilempar dengan manjanik masuk ke dalam api. Pikiran mereka habis sudah Nabi Ibrahim. Tapi kata Allah pada api tadi, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Ada lagi yang riwayat Nabi Ibrahim jadi tengah-tengah api itu. Ikat. Nah, belum tidak merasakan sama sekali. Panas nggak merasakan. Karena oleh Allah diperintahkan, ya narukuni bardan. Jadilah dingin. Nah, betul. Akhirnya apinya menjadi dingin. Mungkin kayak di dalam AC lah gitu ya malah. Tidak hanya dingin aja. Kata Allah, salaman, selamatkan Ibrahim. Sementara yang di sini sudah bersorak-sorai. Ibrahim mati. Habis sudah. Tapi begitu apinya mati, Nabi Ibrahim mencungul. Ngerti mencungul? Muncul loh, gimana? Wah ini bukan orang sembarangan. Akhirnya, ya udahlah, ini nggak bisa diteruskan. Di apapun juga dia tetap selamat. Kemudian akhirnya Allah perintahkan, Ibrahim, kamu sekarang pergi. Pergi kemana ya Allah? Loh, ya. Maka fanajjainahu waluton ilal ardil lati barokna fiha lil alamin. Surah Al-Anbiya. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut. Nah, ya, zaman dulu itu banyak nabi yang semasa. Yang nabi tidak semasa itu Nabi Muhammad SAW. Nggak ada nabi yang lain.
Jadi Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu semasa. Bahkan yang mengatakan masih saudara, keponakan apa-apa lah gitu. Nah, kami selamatkan Ibrahim wa najainahu wa Luton. Dan Lut ilal ardillati barokna fiha. Ke bumi yang kami berkahi lil alamin. Bumi mana itu? Palestina. Lut tinggal di mana? Di sekitar itu. Sekarang menjadi tempatnya itu namanya Sodom. Ya. Sekarang lokasinya menjadi Bahrul Mayyit. Bahrul Mayyit apa? Laut mati. Yang tadi disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman, Adnal Ardi. Jadi kalau para hewan, pernah ada yang sampai ke sana? Pernah ada? Ada nggak? Pernah nggak ada yang ada ke sana? Ada. Coba. Imam. Begitu kan? Ya, dari Yordan itu ke laut mati. Betulnya nggak tenang juga, ada ke tempat maksiat, tapi kan yang tahu. Itu bis yang kita tumpangi sudah diberitahu oleh guide-nya. Ini nanti kita akan memasuki daerah yang paling rendah di muka bumi. Disitulah Romawi dikalahkan. Persia dikalahkan oleh apa? Romawi. Nah, fi adnal ardi wa min ba'di walum ribut. Rasanya gitu tidak, Pak? Nah, ini lah. Gitu. Karena memang situasinya beda. Inilah adnal ardi. Di situ Nabi Lut diutus oleh Allah, yang kemudian ditentang oleh masyarakatnya yang punya keburukan yang belum pernah dilakukan oleh umat yang sebelumnya, yaitu homo dan lesbi. Akhirnya tanahnya dijembalikkan, dibalik. Nah, karena ini orang ada kan, harusnya kan, mohon maaf, kalau berhubungan kan dari depan, ini dari belakang. Nah, maka dibalik oleh Allah. Nah, tempat dibalikkannya tahunnya Nabi Lut, kamu apa tadi? Itulah yang sekarang jadi Bahrul Mayyit, laut mati. Kenapa disebut laut mati? Karena di laut itu zat garamnya sangat tinggi dibanding biji air. Sehingga ketika orang masuk ke dalam laut itu, kemampul betul ya. Ngerti kemampul? Ngambang loh ya. Ini. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke bumi Palestina. Tinggal di mana? Di Hebron. Jadi ternyata dalam penjelasan selanjutnya tidak hanya 3 nabi atau ya tadi 2 nabi yang punya hubungan dengan Palestina, tapi 4, mulai dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa yang tadi yang nggak akan mengulangi cerita lagi yang diceritakan oleh Abdurrahman. Nah, kemudian yang keempat Nabi Musa yang beliau mendapatkan 10 commandment, 10 perintah Allah. Di mana dapatnya? Di bumi Palestina. Pasnya di mana? Bukit Sinai yang sekarang jadi rebutan antara Mesir dan Zionis Israel. Dan sudah kembali ke orang Mesir. Sekarang lagi rame nih pertempuran di sana. Di Bukit Sinai. Itulah para ikhwan semuanya. Nah, jadi ayat-ayat atau surah-surah yang menjelaskan soal bumi Palestina dan juga Masjid Aqsa itu tidak hanya surah Al-Isra, tapi banyak. Termasuk tadi surah Al-Imran, surah Maryam. Nah, itu bicara tentang Masjidil Aqsa. Itu bicara tentang Palestina. Rasulullah SAW sendiri bahkan sejak awal
Sudah diingatkan oleh Allah. Sejak awal kenabiannya. Nabi sholat. Sholatnya Nabi itu sejak kapan? Ayo, dia tanya. Nabi sholat itu sejak kapan? Sejak awal kenabian, jangan sampai sejak Isra. Bukan. Nah, ini maka saya tanyakan tadi. Dengan Nabi sholat itu sejak Isra. Enggak. Sebelum Isra Mi'raj, beliau sudah sholat. Sholat apa? Tahajud. Nah, jadi ini pentingnya sholat tahajud. Sebelum ada sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW adalah sholat lain. Sholat tahajud. Di surah Al-Muzammil. Nah, ketika beliau sholat, dikewajiban sholat tadi, sholat 5 waktu, kemudian yang lain 3 waktu, wudu wal asal, yaitu 2 waktu, pagi dan sore. Ketika beliau diperintahkan sholat, di Mekah ada Ka'bah. Harusnya kan sholat ngadep situ. Wong ini ada Ka'bah. Tetapi Rasulullah sholat ngadep kemana? Baitul Maqdis. Loh. Padahal di situ ada Ka'bah. Hanya beliau mengambil posisi bagaimana supaya bisa lurus. Jadi tidak membelakangi ngambil posisi karena sholat di Ka'bah kan sekendak kita. Bisa ngadep timur, bisa ngadep barat. Kalau di sini kan harus ke barat, ya kan itu. Ngadep selatan, beliau ngambil posisi. Bagaimana supaya saya bisa sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi tidak membelakangi apa? Masjidil Haram atau Ka'bah. Nah, Rasul menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian baru diperintahkan oleh Allah, so ngadepnya pindah. Itu ada di kitab ini, ya, Abdurrahman dari situ. Nah, ya, itu soalnya ada pertanyaan juga dan banyak yang salah menjawabnya. Untung ini kita terus begini terus ya, jadi mengadakan sosialisasi. Ditanya, ini baru ya peristiwa tanyakan. Rasulullah SAW kan kiblatnya dua tempat. Yang masalah disebutkan ulal kiblataini. Kemudian yang Ka'bah disebut saniyal kiblataini. Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap ke Baitullah lama mana? Tuh. Ayo lama mana kira-kira? Baitul Maqdis. Nah, itu pertanyaan pintar tuh. Pas bener. Pas bener apa bener? Bener ya. Lah. Jadi Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sholat ngadep ke mana? Baitul Maqdis. Begini pentingnya para hewan Baitul Maqdis. Tapi banyak yang tidak perhatian. Untung kita punya Al-Aqsa. Lu mengingatkan umat Islam. 13 tahun. Beliau padahal ada Ka'bah di situ. Hikmahnya ya Allah alam bisawab. Katanya karena saya itu Ka'bah banyak berhalanya. Ya, itu. Kemudian ke Madinah. Belum ngadep kemana? Sholatnya. Masih Baitul Maqdis. Nah, mendapatkan reaksi dari orang-orang Yahudi. Apa ada reaksi orang Yahudi? Berarti sing bener agamaku. Ngerti ini bahasa Perancis? Ya. Buktinya apa? Muhammad kata dia orang Yahudi. Sholat menghadap ke kiblat saya. Karena orang Yahudi ngadepnya ke Baitul Maqdis. Dan Nabi itu paling tidak senang kalau madani wong Yahudi. Loh, paling tidak senang. Lagi omongin gitu panas beliau. Wah, ternyata podo awake dhewe. Nah, maka beliau minta pada Allah. Ya Allah, jangan lagi lah kita menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, itulah digambarkan dalam surah Al-Baqarah juz 2. Wasnaro taqalluba wajhika bisa. Jadi salat beliau ngadep ke langit atau minta ke ya Allah, pindahlah kiblatnya.
Nah, pindah kiblatnya. Itu selama berapa hari? 17 bulan. Lah. 17 bulan berarti berapa tahun? 1 tahun setengah. Lah. Kemudian betul oleh Allah diperintahkan fawalli wajhaka Masjidil Haram. Syatral Masjidil Haram. Sekarang pindah menghadap ke Masjidil Haram. Si Yahudinya tidak diam loh. Agama kok bulan balik. Orang Yahudi elek kabeh. Kalau Islam elek tok isine. Dah. Tadi ngadep ke Baitul Masjid disalahke. Sekarang ngadep ke mana? Ka'bah salahke. Dan banyak umat Islam yang murtad. Karena itu. Karena sudah mantap menghadap ke Baitul Maqdis. Itu provokator, itu agamanya ora bener, wong agama kok bulan balik. Kan gitu. Nah, maka nanti kaji lebih mendalam di saya kulun subah itu yang oleh mengatakan saya kulun subah minan nasi ma wallahu qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, akan berkata orang-orang yang goblok. Nah, yang goblok Jawa. Yahudi, maka jangan pernah mengatakan yang pinter Yahudi. Tidak. Orang Yahudi goblok-goblok. Ya, ini ada pengertian ini. Wah, paling hebat rendah. Allah menyatakan, loh, cekta welo-welo. Loh, ngerti cekta welo-welo? Nah, pertelo, ngerti pertelo? Jangan seperti pertelo. Loh. Allah mengatakan jelas saya ulus subah akan berkata orang-orang yang goblok-goblok. Berarti ini ayat memang turun sebelumnya. Nanti udah buktikan aja kalau itu. Jadi bukan pindah dulu baru komentar, ayat ini turun gitu. Jadi ayat ini turun dan beritahu Rasulullah, Muhammad, nanti kalau kiblatnya pindah mesti ada reaksi. Reaksi dari siapa? Orang goblok itu jangan Yahudi. Quran bilang goblok kok. Udah nih, saya kulu Yahudnya gitu. Saya kulu sufaha, goblok-goblok. Nah, jadi orang Yahudi itu bukan orang yang pintar, bukan. Bahkan dalam surah Al-Hasyr, itu ada semua di buku saya itu. Kenapa orang Yahudi disebut orang goblok oleh Allah? Nah, banyak disebutkan jelasnya. Dari kemanum kaumun layak kilu. Mereka itu kaum yang tidak berakal. Nah, betul kan tadi reaksinya. Mawalau mangkiblatihim allati kanan. Ini apa-apaan ini? Kiblatnya pindah-pindah. Loh. Mereka mempengaruhi beberapa sahabat yang masih lemah. Benar gitu. Nah, akhirnya apa? Banyak mereka yang murtad. Oh, enggak benar juga ya. Loh, itu. Akhirnya mereka ikut keluar dari Islam. Nah, itulah para hewan semuanya. Pentingnya Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW sholat lebih lama. Karena apa? Rasul di Madinah berapa tahun? 10 kan? Nah, telulah cari 10 akendi. Perang itu kebangetan. Nah, itu. Maka sudah perlu kalau kita ini punya perhatian serius terhadap Masjidil Aqsa. Dan ini harus dibebaskan. Tidak boleh tidak. Takbir. Takbir aja disuruh, nggak apa-apa ya. Nah, itulah para hewan semuanya tentang tadi pentingnya Masjidil Aqsa. Ya, tadi atin, azaitun, aturisin, dan ini menunjukkan betapa pentingnya. Kenapa dianggap penting? Kepentingannya sama dengan wahadai baladil amin. Tapi sayang sekarang itu orang lebih serius dan fokus pergi ke Mekah daripada ziarah ke Al-Aqsa. Harusnya serius juga ke sana. Memang betul kondisi sekarang belum memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan ya usaha dong. Supaya kita ke sana itu lebih mudah seperti kita mudahnya
kita ke Masjidil Haram. Gimana caranya? Bebaskan. Bagaimana supaya bebas? Pelajari dengan benar-benar. Soal nanti bebas atau tidak, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa? Usaha. Betul nggak kira-kira? Yang memberikan kemenangan siapa? Allah. Nah, Rasulullah juga begitu. Nah, sampai beliau wafat, beliau belum sempat secara bukan secara mujizat ya, sholat di sana. Walaupun banyak sahabat-sahabat yang juga ingin ke sana saat itu, tapi belum diizinkan. Sahabat saya ingin di sana, tar dulu, nanti akan dibebaskan. Lah, Rasulullah sudah ke sana dulu, tapi melalui jalan yang tidak biasa, yaitu jalan mukjizat. Pada waktu apa? Isra dan Mi'raj. Nah, Masjidil Aqsa baru dibebaskan oleh umat Islam pada masa siapa? Umar bin Khattab. Nah, itu para ikhwan semua. Jadi yang penuh usaha. Tapi serius. Nah, kalau kita serius, insya Allah. Doa terus, infak terus, terutama sekali mempelajari Masjidil Aqsa. Maka dari itu kan kita sudah punya kurikulum untuk mengajarkan tentang Al-Quds dan Maqdisiyah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ini jarang lembaga pendidikan yang punya begini ini. Menurut Profesor Abdul hanya 3 tempat. Yang satu di Turki kalau nggak keliru, kemudian di Malaysia ini baru, nah di Inggris ya, nah di Exeter perguruan tinggi dia, nah belum nggak tahu kalau udah ada di Wonogiri, coba itu ada Prof mana Wonogiri, lo kaget itu, nah itu karena memang untuk membebaskan Aqsa harus punya ilmu, ini barang yang hilang. Nah, supaya bisa ketemu, kita harus tahu barang kita itu. Nah, itu. Nah, jadi ini dibuat sumpah, maka itu penting. Nah, untuk apa? Untuk menjelaskan ulama tekan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah sumpah dengan 4 benda tadi, Allah berbicara soal urgensi kepentingan makhluk yang namanya manusia. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, tidak ada makhluk yang lain yang bentuknya sebaik manusia. Apa coba misalnya dibandingkan dengan binatang? Loh. Apa bedanya manusia dengan binatang? Utamanya apa? Akal, betul. Binatang mbok pinter kaya ngopo ndak punya akal tuh. Yang punya akal, yang bisa mengatur diri sendiri, itu hanya apa? Manusia. Lah, apalagi bedanya? Ayo, di samping manusia diberi akal, binatang nggak diberi akal, apalagi? Nah, bentuknya betul. Nah, kalau coba lihat. Sapi dengan manusia. Sapi walaupun kakinya 4 berangkang. Tapi kita kakinya cuma berapa? Itu tegak loh, hebat. Nah, betul nggak kira-kira? Tapi walaupun bahkan ada kaki 1000, kaki tetap dia tetap berangkang. Tapi kita tegak loh. Kemudian lagi, kalau manusia makan, mesti makanannya ditarik ke atas. Betul nggak? Neng binatang ngokop. Ngerti ngokop? Nah, boleh gini kan? Nyosor. Ngerti Bu? Nyosor Bu? Nah, itu. Maka, tidak mungkin kalau manusia ini keturunan kera, nggak mungkin. Yang bilang gitu siapa? Yahudi lagi. Siapa namanya? Darwin. Nah, padahal yang benar ya manusia itu dari manusia. Kera ya dari apa? Kera.
Tak mungkin secakep-cakep, secantik-cantik kerang. Loh, kok bisa ngungkuli bojone jenengan? Nggak bisa. Tuh. Ini ada loh, misalnya mohon maaf, kucing yang cantik sekali. Tapi nggak mungkin si kucing ini, si manusia ini kecantikannya ngungkuli tulkinem. Nggak mungkin. Ya. Karena tadi, bi'ahsani takwi. Loh, Masya Allah. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik apa? Bentuk. Loh. Kita makan dengan apa? Tangan. Binatang makan langsung dengan apa? Mulut. Nah. Kecuali ketek kan? Ketek pun juga enggak semuanya. Nah, itu para hewan semua. Nah, selanjutnya. Jadi ketika kita ingat penciptaan kita, ingat Baitul Maqdis. Karena tadi digunakan oleh Allah untuk sumpah kan? Loh, jadi manusia bentuk itu Allah sumpah tadi. Demi pohon tis. Demi minyak zaitun. Demi bukit Sinai. Demi kota Mekah. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Nah, nih. Terus selanjutnya, singkat-singkat saja, ya. Ini masih lama kan? Loh, ditadung menengok ratakon mah udah itu. Saya kira masih lama. Loh, ini belum selesai, ini baru 4 ayat. Nah, Kummarodadnahu asfala safilin. Nah, ini lagi. Ketika kita kemudian Allah dikembalikan pada derajat yang serendah-rendahnya, asfala safilin. Bahasa apa itu? Asfala safilin. Nah, bahasa apa berarti? Bahasa apa jatanya? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Hah? Ada yang gini, orang Arab tuh ngambil aspal, berarti bahasa Indonesia katanya. Nah, padahal jangan gitu. Aspal itu artinya paling rendah. Betul kan? Ada nggak aspal yang dibuat atap? Gitu kan? Asfala safilin. Nah, begitu juga para semuanya. Ingat tadi bumi Palestina, ingat Masjidil Haram. Jika nanti suatu saat kita akan dikembalikan oleh Allah ke tingkat yang paling rendah. Para tafsir menjelaskan tingkat Allah mengembalikan manusia ke tingkat yang paling rendah itu tingkat ada 3 macam. 1, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Itu asfala safilin. 1. Yang 2, mereka akan dikembalikan seperti semula. Kita ini lahir dulu, langsung kuat apa lemah dulu? Lemah. Nah ini nanti lama-lama kita akan kembali ke lemah lagi. Seperti pada waktu bayi. Nah, kalau bayi kan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa takut, tidak bisa ngomong. Kalau mereka ingin sesuatu, oleh Allah diberikan insting. Apa? Nangis kan? Nanti kita juga itu udah nggak bisa ngomong, soalnya nangis toh. Loh, jalan nggak bisa. Manusia lama-lama begitu. Itulah namanya asfala safilin. Di mana manusia dikembalikan seperti pada waktu mereka lahir yang pertama kali. Ngerasa nggak para hewan dulunya lemah? Ngerasa nggak? Kurang rasa kurang rasa kan? Nah, asfala safilin pengertian yang ketiga, kelemahannya bukan fisik, tapi kelemahan otak. Nah, nanti lama-lama otak kita ini makin lemah. Akhirnya apa? Pikun. Bener nggak kira-kira? Orang makin lama makin apa? Pikun. Nah, supaya tidak begitu loh. Supaya kita tidak masuk ke neraka. Supaya kita tetap punya badan yang kuat. Walaupun lemah, tapi tetap dianggap oleh Allah sebagai kuat. Loh.
Dan supaya kita punya kekuatan akal akan lestari, bagaimana caranya? Ayat yang sesudahnya, illalladzina amanu wa amilus sholihah falahum ajrun ghairu, supaya para hewan tetap kuat, supaya para hewan tetap punya pikiran ini seperti pada waktu muda dan seterusnya, supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Mudah syaratnya, cuman dua, apa? Iman dan amal soleh. Itu saja, nggak usah banyak-banyak. Iman, amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh adalah amal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain yang sesuai dengan syariat. Itu namanya amal soleh. Kalau hanya bermanfaat untuk diri sendiri, belum amal soleh. Misalnya, ya, istrinya minta, Pak, ini anak-anak perlu bayar sekolah. Nanti dulu saya tahajud dulu, loh. Nanti dulu saya sholat duha dulu. Nah, tapi masalah bayaran anaknya tidak diperhatikan. Itu sholatnya tidak amal soleh. Supaya sholat tahajud amal soleh, sholat tahajudnya rajin, kerjanya juga apa? Rajin. Sebelum ke kantor, sebelum ke sawah, sholat apa? Duha. Nah, itu namanya amal soleh. Jangan pas waktu kerja, sholat. Waktu kerja, apa? Baca Quran terus-menerus. Bukan amal soleh. Kan pernah cerita, Umar bin Khattab ngusir orang dari masjid. Yang lagi sholat apa? Sholat duha. Mas, ini bukan waktunya sholat duha. Waktunya apa? Kerja. Bukan Pak Jokowi. Itu baru namanya amal soleh. Begitu juga kalau kita, misalnya hanya perhatian pada kerja saya, tapi tidak perhatian pada Allah, mau masalah. Maka kan alisannya hablum minallah dan hablum minan. Itu harus kita lakukan. Bekerja rajin, tapi taklim juga apa? Rajin. Begitu. Nah, taklim rajin, bekerja juga apa? Rajin. Itu baru namanya amal soleh. Itu yang membuat kita semuanya tidak akan kembali pada asfala safilin. Nah, kalau tadi yang bisa menyelamatkan kita hanya dua dari asfala safilin, syarat amal soleh cuma dua. Tidak ada banyak-banyak biar tidak lupa. Amal soleh syaratnya cuma dua. Satu apa? Ikhlas. Dua apa? Ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ini kita lakukan, walaupun kita sudah lemah, insya Allah kita akan tetap dapat ajrun ghairu mam. Maka ada hadis menyebutkan, ada orang tidak beramal, tapi tetap mendapatkan pahala. Siapa? Orang dalam 4 atau 3 kondisi. Satu, orang yang sakit. Ketika waktu dia sehat, itu banyak beramal soleh, maka ketika dia sakit tidak bisa amal soleh, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ajrun ghairu mamnun. Yang kedua siapa? Orang sakit sudah kan sakit. Siapa? Musafir. Nah, karena para hewan musafir tidak sempat sholat duha, tidak dapat pahala sholat duha asal rutin. Nah, nek rutin yang tidak. Loh, tuh. Yang ketiga apa? Orang pikun. Kalau dulu sebelum pikun dia itu amalnya baik, nanti setelah pikun tetap dapat apa? Pahala. Lalu ngerasa sholat itu loh, karena pikun dapat pahala. Enak nggak? Mau jadi gitu? Itu lahum ajrun ghairu. Kondisi yang keempat, bahkan sudah mati pun dia dapat pahala terus menerus.
Asal punya tinggalan. Tinggalannya berapa? 3 kan? Idza matat nu adam in qata'a amalu illa min salasi. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Sedekah jariyah. Kemudian apa lagi? Anak yang soleh. Walaupun sudah meninggal, tetap mengalir pahalanya. Mungkin contohnya, bukan apa, seperti saya ini. Saya ngajar begitu ini, bapak saya di kuburan. Pahala mudah-mudahan ya. Nah, ini bapak ibu para hewan yang sudah meninggal dapat pahala apa? Taklim. Loh, saya nggak taklim kok dapat pahala. Anakmu bu yang taklim. Loh, enak loh. Nah, makanya itu persiapkan supaya jadi anak soleh. Supaya jadi anak soleh, sekolahkan di Al-Fatah, lu promosin. Itulah kurang lebihnya. Dan inilah karyawan semuanya yang ayat yang berapa tadi? Yang ke-6. Sama yukad dibuka Pak Subidin. Kalau udah di penjelasan gitu kok kamu masih nggak percaya dengan agama itu kan kebangetan. Supaya kamu dapat pahala terus, ajaran agama perhatikan, jangan sampai nggak percaya. Sama yukad dibuka Pak Subidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu adalah zat yang paling adil dalam menentukan semua hal-hal yang harus diperselisihkan. Allah yang memutuskan yang paling adil. Maka dijawab, bala wa ana ala dzalika minasai. Jawab ada gini, "Mam, boleh nggak jawab?" "Naam," gitu, ya gitu. Boleh nggak? Nggak boleh, karena itu pertanyaan negatif, ya itu. Pertanyaan negatif jawabnya dengan bala. Lah, bukankah saya ini misalnya imam? Bala. Tuh. Apakah saya sudah makan? Misalnya tanya gitu. Misalnya sudah, naam, boleh. Nah, ya. Jadi karena tadi pertanyaan negatif, jawabnya ada bala. Bukankah para hewan ini sudah dalam jamaah? Jawabnya apa? Bala. Nah, apakah para hewan sudah makan? Nah, kalau sudah, naam, gitu. Ya. Kalau belum, lama. Sudah makan belum? Makanya takdirnya disudahi karena belum pada makan. Demikian para hewan semuanya ya. Jadi sekali lagi, Quran yang menjelaskan soal Palestina dan Al-Aqsa bukan hanya surah Al-Isra, tapi banyak surah-surah yang lain. Demikian kurang dalamnya, maaf. Dan Ketua Ismail, saya kurang perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.